Baik, Nada Soleh dan Soleha, hari ini kita akan mempelajari tematik pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup di tema 1, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup di pembelajaran 2 ya. Seperti yang sudah kalian pelajari di pembelajaran 1, itu tentang makhluk hidup. Yang termasuk makhluk hidup itu ada 3, ada manusia, ada hewan, dan tentunya juga ada tumbuhan. Seperti kita ketahui bersama bahwa makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri tertentu. Salah satunya yang pertama yaitu bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda ya Nanda. Misalnya manusia itu berjalan menggunakan kaki, ada ikan berenang dengan siripnya, ada juga cicak yang merayap di dinding, dan lain-lain contohnya. Yang jadi pertanyaan Ustazah sekarang, apakah tumbuhan itu bergerak? Ya, tumbuhan juga bergerak ya, namun pergerakan tumbuhan itu tanpa berpindah tempat. Contohnya misalnya dikatakan bergerak di tumbuhan, misalnya tumbuhan akan mengikuti cahaya matahari ya, dan bagian dari akarnya akan mengikuti sumber air. Berikutnya, ciri-ciri makhluk hidup itu bernapas ya. Semua makhluk hidup, entah itu tumbuhan, entah itu hewan, dan manusia itu juga bernapas. Tumbuhan bernapas menggunakan stomata dan lentisel. Apa itu stomata? Stomata yaitu mulut daun ya, kalau lentisel itu bagian lubang kecil yang ada di batangnya. Ciri yang ketiga yaitu memerlukan makanan. Entah itu manusia dan hewan itu memerlukan makanan ya, untuk melangsungkan kehidupannya. Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan itu memerlukan makanan juga? Iya, ternyata tumbuhan juga memerlukan makanan ya. Bahkan tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Yang keempat itu ada tumbuh dan berkembang. Tumbuh, semua tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia itu tumbuh. Apa yang dikatakan tumbuh? Tumbuh yaitu diartikan bertambahnya ukuran, tinggi, dan berat badan ya. Contohnya misalnya dari kecil kita menjadi besar ya, dari kecambah berubah menjadi tumbuhan baru ya. Yang selanjutnya berkembang biak ya. Apa itu berkembang biak ya? Berkembang biak itu bertambah jadi banyak ya. Cara berkembang biak masing-masing makhluk hidup itu berbeda-beda ya. Misalnya ada dengan cara melahirkan manusia ya. Contohnya ada yang melahirkan dan ada yang bertelur, itu hewan ya. Hewan yang melahirkan contohnya misalnya sapi, hewan yang bertelur misalnya ayam ya. Kalau tumbuhan ada yang menggunakan batang dan ada yang menggunakan tunas dan biji. Kita manusia sebagai makhluk yang sempurna yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur dengan apa yang sudah diciptakan untuk kita ya. Nah, bagaimana cara kita bersyukur? Bersyukur bisa kita lakukan dengan cara menjaga kesehatan tubuh kita. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan? Bisa dengan cara makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, dan istirahat yang cukup. Nah, kalau Nanda sudah melakukan itu, berarti Nanda sudah mengamalkan Pancasila sila pertama ya. Apa bunyinya? Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nanda Soleha sudah tahu ya apa simbol dari sila pertama Pancasila. Simbolnya yaitu gambar bintang. Baik, sekian dulu ya dari Ustazah materinya. Ustazah cukupkan sampai di sini ya. Semoga bermanfaat bagi Nanda Soleh dan Soleha dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.